Alhamdulillah, Alhamdulillah barikul ni'am wa mawlid ni'am rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخواني رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, para ikhwan sekalian, dan segenap jamaah Allah, agama memberikan kepada kita tuntunan hidup yang kalau kita mengikutinya dengan baik maka akan mengantarkannya kita kepada kebahagiaan dan keselamatan di dunia. Agama bukan seperti buku filsafat yang memerlukan renungan-renungan dalam dari orang-orang tertentu saja, tetapi agama bagi siapa saja dan nasihatnya bagi siapa saja. Salah satu di antara pesan penting yang ada di dalam Al-Quran seperti saya baca tadi adalah perintah kita untuk senantiasa istiqamah, senantiasa konsisten, istiqamah di dalam akidah, istiqamah di dalam ibadah, istiqamah di dalam akhlak yang mulia, dan juga istiqamah di dalam perjuangan fisabilillah. Mengapa agama kita yang mulia ini menyuruh kita untuk senantiasa istiqamah dan konsisten selalu di dalam kebajikan? Ada beberapa alasan yang seharusnya menginspirasi kita untuk senantiasa membiasakan diri istiqamah di dalam kebaikan itu. Yang pertama, bahwa kebaikan dan ibadah yang dilakukan secara rutin, konsisten itu merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita membaca Al-Quran sedikit tetapi rutin setiap hari, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita membaca langsung satu juz, setelah itu 3 bulan kita nggak baca lagi. Rasulullah SAW pernah bersabda, ahadul a'mali Allah adwamuha wa in qalla, bahwa amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal-amal ibadah dan kebajikan yang dilakukan secara rutin, sekalipun amal ibadah itu tidak banyak. Oleh sebab itu jangan pernah kita meremehkan ibadah yang kecil selagi ibadah itu kita laksanakan secara rutin. Gula yang 1 butir memang sedikit, tetapi kalau dikumpulkan setiap hari menjadi 1 karung menjadi banyak. Maka amal juga seperti itu. Maka biasakanlah amal itu kita laksanakan dengan istiqomah. Kita berdoa juga seperti itu. Kita kadang berdoa 1 hari, 2 hari, 7 hari merasa kita tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita berhenti. Padahal doa itu seharusnya juga seperti kita mengasah pisau, diasah terus semakin tajam, dan doa kita akan semakin dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin saja Allah menunggu doa kita yang dari makhluk baru nanti dijawab. Mungkin juga Allah menunggu doa kita yang ke-100 baru nanti dijawab. Mengapa ditunda seperti itu? Salah satunya karena supaya pahala doa kita semakin banyak. Maka kalau kita berdoa, kita beribadah dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak segera dijawab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berputus asa. Teruslah berdoa, teruslah beramal, karena semuanya itu senantiasa akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menilai tuntutan tingkatan kehidupan kita di dunia dan akhirat adalah dari amal yang kita lakukan. Yang kedua, dengan kita melaksanakan amal kebajikan secara rutin, konsisten, istiqomah itu, maka amal itu akan menjadi bagian dari karakter kita. Kalau kita membiasakan diri membaca Al-Quran setiap hari, maka bacaan Al-Quran itu akan menjadi bagian dari hidup kita yang kita tidak bisa meninggalkannya, menjadi watak kita. Kebaikan tidak bisa ditanamkan hanya dengan mengikuti pengajian 1-2 kali, tidak bisa. Tetapi dari pengajian itulah kemudian amal kamu setiap istiqomah setiap hari. Kebaikan itu ketika pertama memang kadang-kadang kita harus memaksakan diri. Tapi kalau dipaksakan diri terus menerus, lama-lama kita terbiasa. Belum menikmati, tapi itu sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa terus kita laksanakan, lama-lama akan menjadi semakin menikmati, dan kemudian kita ibadah itu menjadi kebutuhan. Kalau kita tidak baca Al-Quran rasanya aneh dalam hari ini. Kalau hari ini kita belum membaca Al-Quran, ada yang hilang di dalam hidup kita. Pembiasaan itulah yang kemudian dikembangkan oleh para ahli psikologi tentang kekuatan pembiasaan, the power of habit, bahwa karakter manusia itu bisa dirubah, bisa dibentuk melalui proses pembiasaan. Bukan hanya itu, binatang pun itu bisa dirubah juga melalui pembiasaan. Singa, harimau yang ganas itu namanya seperti itu. Tetapi begitu lahir masih kecil, singa atau harimau itu diperlakukan dengan baik oleh seorang pawang, diberi makan setiap hari, diminum susu setiap hari, diperlakukan dengan lembut setiap hari, maka harimau itu akan tumbuh bukan harimau yang buas, tetapi harimau yang lucu yang bisa dimainkan di dalam sirkus. Binatang yang buas seperti itu bisa diubah wataknya menjadi lembut, apalagi kita. Maka kalau kita punya anak, susah sekali diajak ibadah, susah sekali disuruh baca Al-Quran, susah sekali disuruh ngomong yang lembut. Mungkin saja kesabaran kita masih kalah dengan kesabaran pawang harimau itu. Teruslah biasakan anak kita di dalam beribadah dengan baik dan akhlak yang mulia. Itu sebabnya Rasulullah SAW menyuruh kita semuanya agar mengajak anak-anak kita sholat sedini mungkin. Perintahkanlah sholat atas anak-anakmu ketika anakmu usia 7 tahun. Angka 7 tahun itu sebenarnya bukan hal yang penting. Yang penting adalah ajarkan anak-anak itu bisa sholat, bisa ibadah sedini mungkin. Kalau perlu sebelum 7 tahun sudah seperti itu. Kalau perlu sebelum sekolah dia sudah bisa baca Al-Quran, sehingga nanti pada usia-usia sebelum 10 tahun seperti Imam Syafi'i sudah bisa hafal Al-Quran. Maka dengan pembiasaan itu, maka karakter kita akan kita bentuk. Adik-adik yang masih sekolah, masih kuliah seperti itu juga. Ketika hari-hari kita tidak kita rutinkan dengan hal-hal yang baik, belajar, beribadah, maka hari-hari itu akan kelihatan kosong.
Dan waktu-waktu yang kosong itu kemudian kita isi dengan hal yang tidak bermanfaat. Main game pagi, siang, sore, malam hari. Nonton film pagi, siang, sore, malam hari. Apalagi sekarang mudah sekali melalui media sosial yang murah dan mudah itu dapat kita akses dengan sedemikian luasnya. Maka terutama dari yang sudah kuliah harusnya sejak awal begitu daftar kuliah di Mataram ini tanamkan di situ buat jadwal rutin hal yang baik supaya unsur-unsur yang negatif itu nanti tidak masuk dalam hidup kita. Yang ketiga, dengan istiqomah itulah kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Kalau kita mau naik gedung yang tinggi sekali, sebelum kita memasuki tangga yang ke-50, tentu kita menaiki tangga yang pertama dulu. Maka ketika kita ini menjadi orang yang rajin beribadah, bisa memahami Al-Quran dengan baik, bisa memahami menghayati nilai agama dengan baik, mulailah dari yang kecil dan kemudian istiqomah. Olahraga, dunia ilmu pengetahuan juga memberikan pengalaman seperti itu. Orang kalau ingin pintar main sepak bola tidak bisa latihan hanya 3 hari, kalaupun 3 hari 3 malam tidak berhenti. Dia harus melakukan dalam waktu yang lama secara konsisten. Maka di dalam ibadah juga seperti itu. Kalau kita ingin ibadah kita berkualitas, mulailah dari ibadah yang kualitasnya tinggi. Yang penting dilaksanakan, lama-lama dipahami, lama-lama dihayati, lama-lama menjadi kebutuhan kita. Dengan cara seperti itu, maka kuantitas ibadah kita dan kualitasnya dapat kita tingkatkan. Kemudian yang keempat, yang terakhir saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa kita pembiasaan kita ini adalah sebenarnya adalah cara kita untuk mati, mencari cara kita untuk mati. Secara fisik memang matinya orang itu macam-macam. Ada yang sakit, kena virus corona. Ada yang kecelakaan pesawat terbang. Ada yang tertimpa pohon dan sebagainya. Itu secara fisik seperti itu. Tetapi secara agama, secara batin, cara mati orang itu cuma 2. Pertama adalah husnul khotimah, dan yang kedua adalah su'ul khotimah. Kalau kita membiasakan hal-hal yang baik, maka sebenarnya kita sedang mencari cara supaya kita mati nanti adalah husnul khotimah. Kalau setiap hari kita biasa berzikir, maka di akhir hayat kita insya Allah nanti adalah dalam kesibukan berzikir. Tetapi ketika setiap hari kita melakukan hal-hal yang buruk, berkata-kata buruk, maka insya Allah nanti akan mengakhiri hidup juga dengan cara-cara seperti itu. Maka jangan pernah kita remehkan hal-hal kecil, panjang itu sesuatu yang kebaikan. Teruslah melakukan. Siapa tahu nanti Allah memanggil kita dalam suasana seperti itu. Oleh sebab itu, menutup apa yang saya sampaikan tadi, ayat Al-Quran yang saya baca tadi telah menggariskan kepada kita. Begitu kita berkata Allah itu Tuhan kita, Rabbuna Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka istiqomahlah. Sekarang tantangan untuk istiqomah itu berat sekali. Tekanan ekonomi semakin sulit, apalagi godaan yang terkait dengan kebudayaan, berita-berita yang tidak berguna yang setiap hari masuk di dalam smartphone kita. Kita mungkin tidak pernah menghitung setiap hari kita baca WA, Instagram, Facebook itu berapa, dan kita bandingkan berapa ayat yang kita baca setiap hari dalam Al-Quran itu. Setiap hari mungkin kita 100 SMS Instagram yang kita baca lebih, tetapi berapa ayat yang kita baca setiap hari. Itu sebenarnya potret dari hidup kita. Jangan-jangan kita mati karena seperti itu. Yang ada dalam pikiran kita adalah ingin membaca. Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang
begitu bangun tidur yang dicari itu HP-nya. Begitu bangun tidur yang dibuka adalah Instagram, Facebook, email dan sebagainya. Sebagai umat Islam seharusnya tidak seperti itu. Bangun tidur kalau malam hari beribadah, kalau pagi hari segera salat subuh. Nanti jam tertentu baru kita buka kita diri kita supaya kita tidak dikuasai oleh musuh kita. Maka menurut saya sampaikan apa yang ingin saya garis bawahi adalah marilah kita senantiasa istiqomah di dalam ibadah, di dalam kebaikan. Kita perlu ngaji bukan untuk mengumpulkan pengetahuan, tetapi pengetahuan itu amalkan dengan segera. Karena apa yang kita kumpulkan itu nanti kita lupa, tetapi yang kita amalkan itu nanti akan tercatat dalam buku catatan amal kita. Demikian seperti yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Inna astagfirullah wa yaqulu kalam Allah wa kalam Allah yaqulu yaquli yahtadul mutadul wa yaqulu al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu lahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min nafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bil muttaqin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Mari kita ini berdoa dengan doa bersama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tilawin wa lahi tabaraka wa ta'ala wa sahbihi wa alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa tawbatan nasuha rahmatuka ya aziz ya ghafar. ربنا وزدنا عن شكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا مسلمين لك وذرياتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة ويا غفر الذنوب والخطيئات يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك وسلام على المرسلين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ويهديكم ولطيكم الله إلى البر.